didukung oleh pemirsa. Selanjutnya, siapakah calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis kita? Langsung saja kita persilakan Coach Peter Scherer, silakan. Terima kasih Yohana. Berawal dari usahanya jualan mie, ternyata malah sambalnya yang diminati. Akhirnya usaha mie-nya tidak dilanjuti, lahirlah Sambal Simpati. Keinginannya untuk menguasai pasar di Indonesia Timur membuat Ibu Meli hadir di Juragan Zaman Now. Seperti apakah produk sambal kuning Simpati ini dan seperti apa strateginya? Mari kita sambut Ibu Meli dari Sambal Kuning Simpati. Perkenalkan, saya adalah Meliana Kohari, co-founder dari Simpati Lombok Kuning. Kami adalah saus sambal yang berwarna kuning alami yang menjadi ciri khas daerah dengan cita rasa unik dari kawasan timur Indonesia. Kelebihan dari produk kami dibanding yang lainnya adalah terdapat dari cita rasa unik dengan rasa pedas, asin, gurih, sedikit kecut yang bercampur dengan aroma bawang putih. Selain itu memiliki warna kuning alami perpaduan dari cabai rawit segar. Kami berharap Simpati Lombok Kuning dapat semakin dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Simpati Lombok Kuning, pedasnya menggigit. Halo Coach, perkenalkan, saya adalah Meliana Kohari, co-founder dari Simpati Lombok Kuning. Berawal dari tahun 1998, keluarga kami membuka sebuah bisnis dengan penjualan bakmi dengan saus sambal buatan sendiri. Karena itu, kami melihat di tahun 2013 kami mengambil alih bisnis tersebut dan melihat peluang ternyata saus sambal kami cukup diminati oleh pelanggan kami. Karena itu kami mulai menawarkan saus sambal kami kepada pelanggan yang datang, dan di 2015 kami mulai membuatkan brand. Jadi brand kami masih sangat sederhana waktu itu dan mulai menawarkan ke toko oleh-oleh maupun restoran yang ada di Kota Makassar. Di tahun 2017 kami melihat bahwa respon pasar yang ada cukup baik sehingga kami mengurus segala legalitas yang diperlukan agar produk kami dapat diterima di modern retail yang ada di Kota Makassar dan berkembang hingga saat ini. Ini adalah transaksi bisnis kami dari awal hingga hari ini, di mana penjualan kami di tahun ini mencapai di angka hampir 2M. Dengan rata-rata penjualan adalah di 200 jutaan. Ini adalah kebutuhan dana kami yang kami butuhkan di angka 540 juta. Hal itu terdiri dari ember stainless karena untuk dari kami saat ini masih PRT menuju ke BPOM, semua alat-alat dari plastik harus digantikan menjadi stainless, dan kami ingin menambah kapasitas produksi kami yang saat ini masih di angka 2 ton. Dengan penambahan produksi kami berharap ke depannya penambahan produksi kami dapat mencapai 4-5 ton per bulannya. Ibu, yang ditawarkan dari 540 juta adalah apa? Pinjaman atau hibah atau saham? Kalau secara pribadi sih kami berharapnya hibah. Seperti itu sih Coach. Cuma kalau memang di belakang ada pembicaraan lebih lanjut, silahkan. Sebenarnya sih kalau yang namanya bantuan pasti tidak ada yang menolak. Tapi kalau memang harus equity, kami juga boleh mengikuti apa yang ada. Saya kan grew up di Germany. Setiap kali makan sosis dikasih sama mustard. Tadi saya nggak suka mustard, tapi setelah saya lama makan itu, akhirnya jadi kayak makan sosis tanpa mustard nggak bisa gitu. Nah ini kan kayaknya tadi juga saya, to be honest, saya pas coba kayaknya nggak gitu suka ya. Mungkin karena pas makan langsung, tapi pas makan sama kuahnya, sama baksonya juga lumayan. Akhirnya lama-lama kayaknya next time kalau mau makan tanpa ini kayaknya ada yang aneh gitu. Sambalnya kalau dimakan biasa aja langsung gitu, sangat unik. Sehingga mungkin orang kalau tidak mengerti merasa kurang enak. Tapi ternyata setelah dimakan sama bakso, itu malah jadi enak gitu. Ya kalau nambahin saran Sebastian tadi, sebenarnya sambal untuk teman bakso, teman soto, teman mie ayam itu huge market loh.
Apalagi kalau bisa masuk ke satu brand misalnya dan ternyata dia pakai ya misalnya. Wah itu udah nggak akan keganti pasti. Kalau sambal udah kepake sih, usually kita nggak akan ganti sih. Gitu. Mie ayam gitu. Jadi interesting sih untuk dieksplor lagi sebetulnya di situ. Nanti konten-kontennya dibuatnya begitu. Ya konten-konten videonya pas lagi makan soto, sambalnya simpati Lombok kuning. Wah, pakai nasi goreng sambalnya. I think enak sambalnya. Saya cobain di bakso, masuk kayaknya di mie ayam juga dapet sih ini kayaknya gitu. Karena basicnya dulu bikin mie ya. Cocok jadi emang. Jadi memang benar saus sambal kami lebih cocok ke yang berkuah. Jadi semua hal yang berkuah itu sangat cocok dengan saus sambal kami. Oke. Shelf life berapa lama, Bu? Maaf. Setahun, Coach. Di suhu temperatur Iya, normal? suhu ruangan. 12 bulan. Keharmonisan semua bahan baku yang ada di sambal itu saya rasa cukup otentik ya, yang nggak bisa mungkin saya yang kurang begitu familiar dengan Indonesia Timur, cita rasa khas sambal Indonesia Timur itu mungkin seperti itu, tapi saya sebagai pemakan bakso dan pemakan cabai ya it's enak. Bu Meli ini womenpreneur yang adaptif. Pada saat pandemi, mie ayamnya nggak berjalan dengan baik, dia bisa langsung shifting, cepet banget, malah langsung jualan sambal, dan malah sambalnya yang laku gitu. Oke. Jadi saya rasa Bu Meli ini women entrepreneur yang inovatif dan dia tahu apa yang dia mau. Oke, dan apakah itu bisa menjadi pertimbangan ya nanti untuk mendapat tambahan modal atau bisa ada investasi yang terbuka dari para panelis? Kita akan tunggu dan kita akan jeda dulu pemirsa. Kita akan kembali dengan melihat seperti apa presentasi peserta selanjutnya. Saatnya UMKM naik kelas. Seru banget. Saya sampai salah ngomong, harusnya panelis jadi coach, tapi seru banget dan saya berharap dari acara ini Simpati Lombok Kuning dapat semakin dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Harusnya ya, tapi coach harusnya panelis. Udah blank tadi. Penampilan Bu Meli tadi sangat baik, walaupun terlihat grogi. Sampai akhirnya tadi salah ngomong ya, harusnya panggilnya panelis, tapi malah dipanggilnya coach. Tadi mau panelis malah jadi finalis. Tapi apapun itu, sepertinya komunikasinya bisa tersampaikan dengan baik dan kelihatannya para panelis tadi juga percaya akan potensi produknya. Didukung oleh